Di video kali ini, gue bakal ngebahas Boya mic BYMM1 apakah masih layak dipakai di 2020. Sebelum beli, kalian tonton dulu video ini. Halo semuanya, balik lagi di channel gua Treza Levian. Tapi di video kali ini gua nggak bakal nge-share tentang makanan atau cooking life. Gue pengen buat segmen baru, yaitu membuat sebuah video ulasan atau review alat-alat yang gua suka tentunya, atau rekomendasi dari kalian semua. Ini dia episode pertama, murah oke. Nah, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan di judul, hari ini gue pengen banget nge-review. Ini adalah sebuah aksesoris kamera yang dipakai banyak orang, terutama vlogger-vlogger, karena selain harganya yang murah dan kualitasnya menurut gue juga oke. Ini dia, Boya mic BYMM1. Mic ini sebenarnya udah banyak yang review, tapi kali ini gue pengen ngebahas ini karena menurut gue saing Boya saat ini tuh banyak banget dan harganya jauh lebih murah. Jadi kita bakal bahas di sini apakah Boya BYMM1 ini masih layak digunakan di 2020. Sini gue udah punya barangnya. Untuk kotaknya kita nggak usah bahas lah ya, kalian nanti bisa cek sendiri di internet. Yang paling penting adalah ketika kalian beli Boya ini, kalian harus pastiin lagi ke toko atau ke sellernya kalau misalkan produk yang kalian beli adalah yang asli. Karena pengalaman gue pernah beli produk ini dengan kondisi barang KW atau palsu, yang gue sendiri sulit untuk ngebedainnya dari segi boxnya dan juga perangkat di dalamnya. Tapi setelah gue pelajari, ternyata perbedaan antara Boya yang asli dan Boya yang palsu itu ketara banget guys, kalau misalkan kalian pegang dua-duanya. Kebetulan barang yang palsunya udah gue balikin ke sellernya dan gue minta pengembalian dana karena gue nggak mau rugi. Oke, yang paling penting ketika kalian beli Boya ini, kalian harus perhatiin barcode atau kode yang ada di sini. Jadi di sini nanti ada scratch kayak hologram yang harus kalian gosok gitu, dan kalian nanti di dalamnya bakal nemuin kodenya. Kalian bisa langsung cek aja di www.boyastripmic.com. Nanti kalian bisa langsung masukin aja kodenya di situ dan kalian bakal dapat keterangan kayak gini. Kalau di situ ke daftar ada informasi congratulations kalau produk ini adalah produk Boya. Jika nanti palsu, nanti dia akan muncul fake atau palsu. Langsung aja kita buka produknya. Sini boxnya kayak gini aja isinya, ada mic-nya dan perangkat-perangkatnya yang lain, dan kita juga dapat manual book dan kayak kartu garansi yang langsung dari pabriknya gitu, dari Shenzhen Industrial Ltd gitu deh. Ntar kalian bisa baca sendiri aja. Ini dia unitnya guys, bentuknya ya kira-kira mungkin ya seginilah, kalian bisa lihat. Kita buka. Nah, yang paling signifikan kalau misalkan kalian beli Boya yang palsu, itu cat di bagian mic-nya ini, besinya itu gampang terkelupas. Jadi kalau kalian pakai kuku gitu bisa kegores dengan gampang gitu. Kalau ini tuh solid banget, catnya juga bagus. Jadi kalian gesek-gesek pakai kuku kayak gini juga nggak ada masalah karena emang kualitas catnya sendiri bagus. Untuk bahannya itu dia full besi. Jadi kalian bisa dengar di sini. Terus di sini kita dapat dead cat juga atau windshield. Kalau misalkan kita guna mic-nya di outdoor atau di luar ruangan gitu, ini bisa ngebantu untuk memperkecil suara noise dari angin. Nah, untuk perbedaannya yang asli dan yang palsu juga kelihatan jelas banget di label Boyanya nih. Kalau ini tuh bener-bener halus, ini dari woven gitu ya, emang bener-bener bagus. Kalau yang palsu tuh kelihatan banget jeleknya, kualitasnya tuh bener-bener beda. Terus untuk dead catnya sendiri tuh dia gampang banget rontok guys. Ketika kalian giniin tuh dia langsung rontok. Ini pun sebenarnya rontok tapi nggak separah yang palsu atau yang KW. Ini bener-bener kelihatan banget bedanya ketika kalian pegang secara langsung dua-duanya. Kebetulan gue udah nggak punya yang palsu karena udah gue balikin ke sellernya. Terus kita dapat jack juga kayak spring gitu. Nah, jack yang ini adalah TRS to TRS, jadi kayak untuk mic-nya ke kamera. Ini nggak bisa digunakan di handphone karena untuk handphone kita juga dapat mic-nya yang lain guys. Jadi ini TRS to TRRS. Garis 3 ini bisa dicolokin ke handphone. Terus kita juga dapat dudukan untuk mic-nya itu sendiri. Sini juga paling kelihatan yang palsu itu dia keras banget, nggak selembut ini. Kalau misalkan yang asli ini dia lebih lembut. Kalau kita pasang ke mic-nya itu dia gampang, tinggal gini doang. Dan ngelepasnya juga gampang banget, tinggal tarik gitu doang. Nah, kalau yang palsu itu menurut gua terlalu keras dan kalau kita masukin tuh susah banget. Apalagi kalau kita masukin paksa langsung ngelupas guys. Catnya ini langsung terkelupas gitu. Jadi benar-benar kualitasnya tuh beda banget. Walaupun dari segi suara menurut gua tuh
nggak terlalu beda-beda banget ya. Gue juga nggak bisa nemuin secara spesifik bedanya antara yang KW dan palsu, tapi jelas untuk build quality-nya sendiri itu jauh di bawah yang asli. Di sini juga kita dapat semacam pouch gitu. Pouchnya lumayan banget, ini bisa untuk simpen mic kalian, dan windshield-nya juga bisa masuk ke dalam sini. Untuk pouchnya sendiri yang asli dan yang palsu itu nggak ada perbedaan lah, sulit untuk dibedain karena bentuk dan emboss yang di sini tuh sama-sama berbentuk kayak gini, dan menurut gua susah dibedain. Oke, jadi kalau kalian pengen beli sebenarnya di tahun 2020 ini mic Boya BY-MM1 itu masih sangat layak guys. Langsung aja kita review produknya. Kita pasang dulu pertama mountingnya, udah baru kita pasang dead cat-nya. Nah, kemarin juga waktu gua beli yang palsu itu, masang dead cat ke mic-nya tuh susah banget guys, karena karetnya tuh nggak lentur. Kalau ini kan cabutnya juga gampang, masukinnya juga gampang, jadi tinggal ditekan dong. Kalau yang kemarin tuh mesti ditarik-tarik gitu. Jelas lah perbedaannya kalau misalkan kalian beli yang palsu. Gua harap setelah nonton video ini kalian nggak bakal ketipu, nggak bakal salah untuk memilih produk Boya. Mau lebih pasti nanti gua taruh link di deskripsi, kalian bisa beli di toko tersebut. Nah oke guys, saat ini gua udah merekam video ini dengan mic Boya BY-MM1. Kalian bisa bedain sendiri suaranya. Ini adalah hasil suara dari Boya BY-MM1. Kebetulan ini kosan gue ini nggak ada peredam sama sekali dan ruangannya cukup luas, jadi suaranya akan sedikit bergema. Kalian bisa dengar dan kalian bisa bandingkan dengan clip-on yang gue pakai pertama. Dan di sini gue juga bakal ngebandingin untuk kualitas suara dari kameranya langsung, biar kalian bisa dapat perbandingan yang jelas. Jelas perbedaannya terasa banget ya. Kalau misalkan tadi pakai Boya suaranya jauh lebih besar, nangkapnya juga jelas, tapi agak berasa sedikit noise ya. Wajar lah ya, namanya juga mic budget, wajar kalau dapat sedikit noise. Nah, gimana guys? Suaranya apa kalian suka sama mic harga 300 ribuan Boya BY-MM1 di tahun 2020? Menurut gua masih sangat layak kalian beli. Jadi sekian dulu untuk episode murah oke kali ini. Ini adalah episode pertama. Mudah-mudahan channel gua terus berkembang dan gue bisa ngasih hiburan atau informasi yang berguna buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Dan buat kalian yang punya rekomendasi gue harus nge-review produk apa lagi, kalian boleh tulis di kolom komentar tentunya. Ya udah segitu aja, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Peace out.